Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Tabaraka Ta'ala di tempat yang sangat istimewa ini. InsyaAllah kita akan melanjutkan telaah tafsir Juz Amma. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita sudah selesai mengkaji tafsir surah Al-Qadar. Alhamdulillah juga sudah dengan kesimpulan-kesimpulannya. Berarti akan kita lanjutkan insyaallah mengkaji tafsir surah Al-Bayyinah. Namun sebelum kita lanjutkan menelaah tafsir surah Al-Bayyinah, masih ada satu tambahan yang ingin saya sampaikan terkait dengan surah Al-Qadar. Ya. Satu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menemui sahabat-sahabat beliau, ingin menerangkan atau ingin mengkhabarkan tentang waktu Lailatul Qadar. Perhatikan riwayat ini atau hadis ini. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, dikutip oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau. Suatu saat Rasulullah itu sudah dikasih tahu oleh Allah, sudah diberitahu tentang waktu Lailatul Qadar. Kemudian beliau keluar ingin menemui sahabat-sahabatnya, ingin menyampaikan atau mengkhabarkan tentang waktu Lailatul Qadar. Namun dalam perjalanan Rasulullah ingin menemui sahabatnya itu ada dua orang sahabat yang bertengkar. Ya. Apa yang terjadi? Ternyata ilmu yang sangat istimewa tentang Lailatul Qadar yang sudah diberitahukan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW akhirnya ditarik kembali, farufi'at. Akhirnya Rasulullah hilang, tidak tahu lagi ilmu itu. Ya. Maka kata beliau, tadi saya ingin keluar mengkhabarkan kalian tentang Lailatul Qadar, tapi ada si fulan dan fulan bertengkar. Akhirnya ilmu itu ditarik kembali, diangkat kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, fa'asa ayyakuna khairan lakum. Barangkali ini memang lebih baik bagi kalian. Ya, faltamisu fit tasi'ati was-sabi'ati wal khamisah. Maka carilah Lailatul Qadar itu pada malam yang ke-9. Maksudnya malam 9 ini ya malam 21 ya, tinggal Ramadan tinggal 9. Kemudian malam-malam ganjil sebagaimana yang kemarin sudah kita baca dalam salah satu kesimpulan surah Al-Qadar. Jadi ini ada pelajaran berharga ya. Jadi kalau orang muslim bertengkar itu menimbulkan sial ya, Masya Allah. Nah sekarang ini kalau dilihat gitu ya, pertengkaran, permusuhan antar sesama muslim itu kadang-kadang Masya Allah. Dulu ada dua orang sahabat saja itu menyebabkan ilmu tentang Lailatul Qadar, waktu Lailatul Qadar yang sudah diberitahukan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW akhirnya ditarik kembali. Maka tolong ya, dengan sesama muslim itu semangatnya jangan nyerang,
Semangatnya jangan bertengkar, tapi semangatnya itu kita berlomba-lomba ingin berbuat baik. Jadikan sesama muslim itu mitra untuk mendapatkan ganjaran dari Allah. Ketemu salami, jabat tangannya. Yang punya ilmu bagi dengan sesama muslim. Ya, yang punya harta apalagi sudah wajib zakat, bayarkan zakatnya, kucurkan kepada saudara-saudaranya sama muslim yang membutuhkan. Kalau susah kita bantu, ya kan? Kalau kita melihat aibnya tidak sengaja kita tutupi. Aslinya orang muslim melihat aib saudaranya itu tidak sengaja. Karena kalau sengaja dia nyari-nyari, ngorek-ngorek aibnya sama muslim itu sudah dilarang. Ya, aslinya itu orang Islam melihat aib sama muslim itu nggak sengaja, dia tutupi. Ya kan, bahkan kalau berbuat salah kita maafkan. Jadi semangatnya sama muslim itu bersaudara. Ya. Kan biasanya kan kalau kita bicara persatuan, ukhuwah itu yang dikalkulasi hanya kalau kita akur, kita kuat gitu ya. Kalau kita bercerai-berai kita akan hancur. Nah, bukan hanya itu, ilmu sesuatu yang sangat berharga saja ya bisa ditarik kembali oleh Allah gara-gara ada dua orang sahabat yang bertengkar. Baik. Apalagi masjid ya, jangan sampai bertengkar di masjid. Masjid itu tempat merukunkan orang. Rukuk bareng, sujud bareng, ya kan, i'tidal bareng, salamnya juga kompak sesudah imam. Ya, kita itu dilatih kompak, dilatih akur, dilatih rukun melalui sholat 5 waktu. Itu tambahannya ya. Mari kita lanjutkan mengkaji surah Al-Bayyinah. Baik, ana awali dengan tilawah surah ini terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Mari kita telah tafsir surah yang mulia ini. Tolong antum baca dulu ya. Baca dulu. Ini ya, antum yang baca ya. Firman Allah Ta'ala yang artinya orang-orang kafir, yakni ahli kitab, yakni orang-orang Yahudi dan Nasrani. Firman Allah Ta'ala yang
musyrik dari semua golongan umat, mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agamanya dikarenakan kekafiran dan kesesatan yang menyelimuti mereka. Maksudnya, mereka akan senantiasa berada dalam angan-angan dan kesesatan mereka. Berlalunya waktu hanya akan menambah kekufuran mereka, hingga datang kepada mereka bukti yang nyata, yakni bukti yang terang dan jelas. Kemudian Allah menafsirkan bukti yang nyata ini dengan firman-Nya. Lanjut ayat 2. Firman Allah Ta'ala yang artinya yaitu seorang Rasul dari Allah, Muhammad, yang diutus untuk menyeru manusia kepada kebenaran, dan diturunkan kepadanya sebuah kitab yang ia baca, agar bisa mengajarkan al-hikmah kepada manusia dan mensucikan mereka serta mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Oleh karena itu Allah berfirman yang artinya yang membacakan lembaran yang disucikan, yaitu Al-Quran, yakni terjaga dan tidak akan didekati oleh setan. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali mereka yang disucikan, karena ia merupakan kalimat yang paling mulia. Lanjut 3, 4. Oleh karena itulah Allah berfirman, di dalamnya terdapat, yakni di dalam lembaran-lembaran tersebut, kitab-kitab yang lurus, yakni berita-berita yang benar, perkara-perkara adil yang menunjukkan kepada kebenaran dan jalan yang lurus. Maka apabila keterangan yang nyata ini dikemukakan kepada mereka, niscaya seketika itu pula nampaklah perbedaan antara para pencari kebenaran dengan orang-orang yang tidak benar-benar mencarinya, sehingga celakalah orang-orang yang celaka dan berbahagialah orang-orang yang berbahagia berdasarkan keterangan yang nyata. Jika ahli kitab itu tidak beriman terhadap Rasul ini dan menentangnya, maka ini tidaklah berangkat dari kesesatan dan penyimpangan mereka, sebab tidaklah mereka berpecah belah dan berselisih pendapat, melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata yang mestinya menjadikan mereka bersatu dan bersepakat. Akan tetapi hal itu dikarenakan kebodohan dan kehinaan mereka, petunjuk yang datang justru menambah kesesatan mereka belaka, dan ilmu pengetahuan yang datang hanya menambah kebutaan. Padahal seluruh kitab datang dari satu sumber dan satu agama. Jazakallah khairan. Kita jawab sampai di situ dulu ya. Kita masih punya kurang lebih berapa itu? 20 menit ya. Misalnya jam berapa? 18.58 ya. Baik. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, tafsir surat lam yakun. Begitu beliau menulisnya ya. Tafsir surah lam yakun. Surah ini dikenal surah apa namanya? Al-Bayyinah ya. Al-Bayyinah wa hiya madaniyah. Surah ini termasuk surah madaniyah. Al-Bayyinah ini surah madaniyah. Baik. Yaqulu ta'ala, Allah yang Maha Tinggi berfirman, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Ya. Jadi sudah terjemah orang-orang kafir, yakni ahlil kitab. Ya, ahlul kitab. Ai minal yahudi wan nasara. Kalau dikatakan kafir ahlul kitab, tolong diingat baik-baik ya. Siapa orangnya yang disebut kafir ahlul kitab itu? Ada dua golongan besar, al-yahud wan nasara. Ya, kafir ahlul kitab. Jadi orang Yahudi, orang Nasara itu orang beriman apa orang kafir? Nah, udah mantap. Iya. Ya, kalau antum tidak mengatakan kafir ya berarti antum tidak percaya Al-Quran. Ya, kalau nggak percaya Al-Quran ya kita kafir. Ya.
Tapi kalau ngomong berkomunikasi, misalnya ini ada orang Nasrani, kafir, berangkat ke kantor ya, bukan begitulah. Itu kalau masalah komunikasi kita juga diajarin ngomong yang sopan. Orang Islam itu mestinya mulutnya paling bagus, ya, yang bagus. Kalau kafir misalnya, boleh nggak kita mengucapkan assalamualaikum? Boleh nggak? Hah? Boleh nggak? Ada yang mengatakan boleh dong, boleh-boleh aja gitu. Ya, kalau ada yang mengatakan gitu, saya kasih tahu ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersabda, la tabda'ul yahuda walan nasara bisalam. Jangan kamu mengucapkan assalamualaikum kepada Yahudi dan Nasrani. Assalamualaikum diucapkan dari muslim untuk muslim. Bahkan kalau mereka memulai, kita ini tiba-tiba disalami oleh mereka dari golongan ahlul kitab tadi, assalamualaikum, kadang-kadang tuh fasih banget ya. Ya, jawabnya waalaikum, itu aja. Ya, ini aturan ya, aturan Allah, bukan aturan MUI, bukan aturan ya, bukan ya. Nah, kalau misalnya mati, meninggal, boleh nggak disolati? Nggak boleh. Dikubur di kuburan kaum muslimin gimana? Ya nyasar, salah alamat, mestinya dipisah kuburannya. Ya, baik. Kita boleh nggak berbuat semena-mena terhadap mereka? Kita jarah tokonya, kita jarah mallnya, kita jarah showroomnya, showroom mobil-mobilnya, boleh nggak? Oh, jangan. Ya, nggak boleh. Kalau seandainya kita dagang, yang membeli itu orang kafir, ya, orang kafir. Ini tadi masuk kafir ahlul kitab. Boleh nggak kita curangin? Beli beras karena yang beli ini orang kafir, kurangin timbangannya. Telur kasih yang busuk-busuk. Boleh nggak? Nggak boleh. Jadi kalau ada orang beranggapan berbuat dolim kepada orang kafir nggak dosa, itu waduh, ini ilmu dari mana ini? Ya, kafir sih kafir, tapi bertetangga kita harus berbuat baik dengan tetangga. Jangan mentang-mentang misalnya antum mayoritas ada orang kafir nyempil di samping antum, sampahnya antum lempari ke rumah. No, antum berurusan dengan Allah. Tetangga itu mau kafir mau enggak, atau sesama mukmin ya, kita diwajibkan berbuat baik, tidak boleh berbuat zalim. Kalau orang tua misalnya ada anak punya orang tuanya itu Nasrani atau Yahudi, agresif, ngajak anaknya untuk mengikuti agama mereka, gimana sikap sang anak? Jangan diikutin ajakannya. Kemudian adapun hubungan dengan orang tua yang kafir agresif, tetap dirajut dan dijalin hubungan baik. Ini Al-Quran, ini pedoman orang Islam, bukan ilmu melek golongan tertentu ya. Karena itu tertuang dalam Al-Quran. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dulu ada seorang sahabat, kalau nggak salah namanya Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, masuk Islam, ditentang ibunya. Kamu kalau nggak mau meninggalkan agama Muhammad, saya mogok makan. Masya Allah, mogok makan ya, kayak orang pendemo sekarang kan ada yang mogok makan juga ya. Tapi karena ini lama-lama lapar nggak kuat, akhirnya menyerah dia. Akhirnya anaknya juga nggak mau kalah. Kalau ibu punya nyawa 100 keluar ya, satu mati hidup lagi, mati hidup lagi, mati hidup lagi, saya tidak akan tinggalkan agama Rasulullah Muhammad SAW. Terserah sekarang ibu mau makan atau mau lanjut mogoknya. Jadi gitu, ajakannya tidak dipatuhi, tapi tetap berbuat baik kepadanya. Nah, Masya Allah, ini panjang. Yang parah itu ya, kadang-kadang ada orang punya anggapan kalau kepada orang kafir itu kita boleh semena-mena. Ya kalau begitu agama kita ini ya agama perusak. Ya. Ya. Jadi toleransi itu jangan sampai membenarkan agama mereka.
Kalau itu yang kita lakukan, toleransi sampai membenarkan agama mereka, kita akan kehilangan agama kita demi toleransi itu. Mau? Hah? Gak ada yang mau lah. Orang kita itu ingin mati dalam keadaan muslim kok ya. Dan mati dalam keadaan tidak muslim itu antum jangan menganggap hanya bentuknya itu hanya satu. Saya kan tidak pindah agama. No. Waduh, kalau begini pemahamannya berarti kita harus belajar tentang nawaqidul iman, nawaqidul Islam. Ya. Itu nanti kita temukan salah satunya adalah tidak mengkafirkan orang Yahudi, Nasrani ya, tidak mengkafirkan orang kafir atau ragu atas kekafirannya, itu kita yang kafir karena berarti kita tidak sejalan dengan Al-Qur'an. Ya, termasuk mengharamkan yang jelas-jelas halal gitu ya, itu juga sudah cukup menghancurkan Islam seseorang. Mengharamkan yang jelas-jelas halal atau sebaliknya menghalalkan yang jelas-jelas haram. Apa sama tadi? Pokoknya sebaliknya ya. Kalau ada sesuatu sudah diharamkan oleh Allah qat'i, pasti gitu ya, kemudian dirubah oleh seseorang, diyakini yang berbeda dengan yang tertuang dalam Al-Qur'an, itu juga sudah cukup membuat orang murtad. Tayyib. Jadi antum perhatikan di sini ya. Alladzina kafaru min ahlil kitab. Ahlul kitab itu siapa? Orangnya al-Yahud wan Nasara. Jumlahnya berapa sekarang? Duanya ini kalau digabung jumlahnya lebih banyak orang Islam apa lebih banyak mereka? Nah, lebih banyak mereka apa lebih banyak kita? Yahudi dan Nasrani ini kalau digabung jumlahnya. Loh, kok kamu berani-beraninya mengatakan mereka kafir? Loh, urusan kafir ini bukan keroyokan, bukan urusan ini. Kalau kita sedikit, ini urusan keyakinan. Urusan keyakinan, ya. Urusan keyakinan, dan setelah itu kita juga bisa bertetangga dekat dengan mereka. Kita bisa bermitra, yang mitra bisnis misalnya, bisa. Ya. Jadi bukan dengan mengatakan mereka kafir tuh kemudian kita akan bikin onar di dunia ini yang perlu diperbaiki. Kalau antum ngaji ya dengan siapapun ustadznya, kemudian pesannya itu begini, orang itu kalau kafir udah sikat aja, nggak usah mikir dan astagfirullahaladzim. Kalau begini ini ya, ini nggak mungkin dibenarkan dakwah begini. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan, barang siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad itu tidak mencium bau surga. Orang kafir loh korbannya, tapi yang tidak boleh dibunuh. Bunuh-bunuhan dengan orang kafir itu kapan? Perang. Jangan pertandingan voli antar kampung bunuh-bunuhan karena ini, main bola bunuh-bunuh, astagfirullah. Ya enggak lah. Ada medannya sendiri-sendiri. Kita lanjutkan ya. Wal musyrikin, dan orang-orang musyrik min sa'iri asnafil umam, dari berbagai macam golongan manusia. Musyrik itu yang menyembah berhala, menyembah api, itu termasuk musyrik ya. Nyembah matahari, nyembah apa lagi? Nyembah bulan, nyembah rembulan, nyembah kuburan dan lain sebagainya. Ya. Munfakina ya, mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agamanya. Ya, tidak akan meninggalkan agama. Munfakina, tidak akan pisah, tidak akan meninggalkan an kufrihim, dari kekafirannya, wa dhalalihim, dan kesesatannya, alladzihum alaih, yang mereka senantiasa berada di atasnya. Ya. Ay la yazaluna fi ghayyihim wa dhalalihim, yakni mereka senantiasa dalam kesesatannya. La yaziduhum mururus sinin illa kufra, bertambahnya tahun itu tidak menambah mereka melainkan kekafiran. Ini keadaan mereka ya, keadaan mereka. Jadi sebelum datang Rasulullah itu mereka kompak dalam kafirannya. Setelah Rasulullah datang, nah ada yang beriman, ada yang tetap dalam kekafirannya. Maka pecahnya mereka itu setelah Rasulullah datang. Ya. Hatta ta'tiyahumul bayyinah, hingga datang kepada mereka bukti yang nyata, al-wadihah, yang jelas, al-burhanus sati', yaitu bukti yang jelas. Tsumma fassara tilkal bayyinah, kemudian Allah menjelaskan al-bayyinah, faqala, lalu Allah berfirman, rasulun minallah,
yaitu utusan yaitu seorang rasul dari Allah. Siapa yang dimaksud rasul di sini? Muhammad, ya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tayyib. Ay arsalahullah, Allah yang mengutusnya. Nih perhatikan ya, ini bagian dari akidah seorang muslim, meyakini bahwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib adalah utusan Allah. Allah yang mengutus, ya. Dan seorang menjadi utusan Allah itu dipilih oleh Allah, bukan dipilih oleh manusia. Bayangkan itu, ya. Rasulullah Muhammad SAW itu di satu sisi manusia biasa, putranya Abdullah dari sepasang suami istri Abdullah dan Aminah, lahirlah Rasulullah. Tapi yang membuat beliau itu istimewa banget, dipilih oleh Allah menjadi Rasul, ya. Masya Allah, dipilih oleh Allah menjadi Rasul. Rasul bukan sembarang Rasul, Rasul yang terakhir untuk segenap umat manusia. Makanya kebiasaan orang Indonesia itu kalau menyebut Nabi Muhammad itu Nabi besar. Tidak ada yang menyebut Isa itu Nabi besar. Isa itu enggak, Nabi kan, ya kan? Nabi besar karena memang beliau itu diutus untuk segenap umat manusia. Setelah menjadi Nabi ini, Masya Allah, dapat ilmu langsung dari Allah, ya, menjadi orang yang paling bertakwa. Nah, kalau mulianya manusia itu di sisi Allah karena ketakwaannya, sementara Rasulullah itu atqan nas, manusia yang paling bertakwa, berarti beliau akan mulia, tidak akan tertandingi di dunia dan akhirat, ya. Orang yang ingin menyingkirkan Rasulullah itu sejak beliau menjadi Rasul, ya, sampai hari ini, ya, sejak beliau masih hidup sampai hari ini, itu kekuatan besar banget di dunia ini ingin menghilangkan beliau dan ajarannya. Tapi antum lihat tidak bisa terlaksana impian mereka, ya. Masya Allah, ditolong oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Bahkan ya sampai hari ini tuh secara lahiriah tidak ada orang yang disebut-sebut lebih banyak melebihi Rasulullah. Bukti kebenaran janji Allah, ya, wa rafa'na laka dzikrak, kami tinggikan untukmu sebutanmu. Adzan berkumandang nama Rasulullah disebut. Ini sudah sering saya sebutkan, ya, nggak usah diperpanjang lagi. Qomat dikumandangkan, Rasulullah disebut. Ada orang sholat berulang-ulang menyebut Rasulullah. Masya Allah, sadaqallah, ya, maha benar Allah. Ketika Allah berfirman wa rafa'na laka dzikrak, ternyata memang sampai hari ini, ya, wah, ada orang-orang ngetop itu banyak, ya. Remaja-remaja itu adalah idolanya artis Korea, tapi tidak mungkin artis Korea itu menggantikan Nabi disebut-sebut 5 kali sehari, ya. Nggak mungkin. Paling ya, ini ngetop nanti juga sebentar lagi hilang, ya. Hari ini ngetop sebentar lagi hilang, ya kan? Iya. Tapi Rasulullah Muhammad SAW sampai hari ini tidak mungkin tertandingi oleh siapapun. Nah, karena Rasulullah itu atqan nas, maka di akhirat juga akan menjadi orang yang paling mulia. Ya, ketika para nabi tidak bisa memberi syafaat, ya, di mahsyar, Rasulullah Muhammad SAW permohonan syafaatnya yang diperkenankan oleh Allah. Ya kan? Ketika misalnya masuk surga, tidak ada orang yang mendahului Rasulullah SAW. Makanya antum jangan berdoa, ya Allah masukkanlah aku surga orang yang pertama kali. Mau ngaco antum. Udah pertama kali itu Rasulullah SAW, ya. Beliau sendiri yang mengkabarkan, saya mendatangi pintu surga, hadis riwayat Muslim, ya. Kemudian penjaganya itu tanya, belum kenal, man ant, siapa anda? Ana Muhammad. Kemudian penjaganya, oh, untuk anda saya diperintahkan oleh Allah membukakan pintu, dan tidak boleh membukakan pintu kepada seorang pun sebelum anda. Berarti Rasulullah orang yang apa? Pertama kali, ya. Antum jangan ngaco doanya, ya Allah masukkanlah aku ke dalam surga. Orang yang pertama kali itu sudah ditetapkan oleh Allah, yang pertama kali adalah Rasulullah. Kalau sudah di dalam surga,
beliau pun berada di tempat yang paling tinggi, paling istimewa, namanya wasilah. Ya, antum juga jangan berdoa ingin menggeser Rasulullah. Ya Allah, tempatkan aku di wasilah ya Allah. Enggak, itu satu tempat yang hanya ditempati oleh Rasulullah. Ya, maka kita diajari kalau berdoa itu Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Jangan terlalu menukik minta dimasukkan ke surga yang pertama kali. Enggak, itu bukan kita. Itu sudah ditetapkan orangnya Rasulullah. Atau antum di surga minta ditempatkan di wasilah. Tapi juga jangan terlalu merendah, terlalu sopan, tapi nggak bener. Kalau saya sih nggak muluk-muluk, yang penting masuk surga. Nggak dapat rumah, nggak apa-apa, emperannya juga uang. Siapa bilang ilmu dari mana orang di surga di emperan itu? Nggak ada. Nah, bahkan orang yang terakhir masuk saja, ya, baru keluar dari neraka yang terakhir ini orang iman yang dosanya banyak. Tapi mudah-mudahan bukan kita ya, itu orang lain aja gitu. Nah, itu dikeluarkan nyusul. Masya Allah, ya, disuruh masuk oleh Allah. Ini benar, bukan cerita ini, ya. Kan untuk pelajari bab orang yang terakhir masuk surga. Nanti ada hadis ini. Disuruh masuk oleh Allah, udkhul, masuk. Orang ini mengatakan al jannatu mal'a, ya Allah, ya Rabb, surganya sudah penuh wahai Allah. Mau sampai 3 kali, 3 kali. Kemudian akhirnya ditawarkan kepada orang ini, kamu mau saya kasih seperti satu kerajaan, wilayah kerajaan raja di dunia. Ini yang terakhir loh, ya. Akhirnya Allah katakan, udah untukmu 10 kali dunia, itu yang terakhir. Jadi jangan bercanda, kalau saya nggak muluk-muluk yang penting masuk surga. Jadi gembel surga, nggak ada gembel surga, ya. Kalau di dunia ini antum datang belakangan sering nggak kebagian. Ada kondangan di gedung, ya, jadwalnya jam 11 sampai jam 1. Antum datang jam 1 kurang seperempat, antum lihat udah nggak ada apa-apa. Tinggal bumbu-bumbu sisanya, gado-gado, rendang sudah habis semua, ya. Itu dunia biasa. Karena kadang-kadang ada orang yang datang awal itu nggak inget yang belakang, bisa jadi atau meludak tamunya di luar ekspektasi, ya. 400 porsi Pak Yadi, nggak taunya yang punya istri 4 bawa istri 4. Sejadi yang anaknya 10 dibawa semua, dijatah 400 porsi, nggak taunya yang datang 2000, ya. Setengah jam pertama sudah apa? Itu mungkin di dunia ini. Makanya kalau kita ngundang orang itu adabnya, ya, sediakan makanan yang cukup. Kalau kita ngundang orang itu sediakan makanan yang cukup, ya. Ngundang 100 orang ya kira-kira memang syukur-syukur lebih, tapi juga jangan 100 orang tapi 1000 porsi nanti takdir nanti. Ya, itu berlebihan. Kurang itu aib, berlebihan juga nggak boleh. Baik. Kita lanjutkan, ya. Nih, arsalahullahu, Allah mengutusnya, yad'un nas ilal haq, mengajak manusia kepada kebenaran. Kebenaran, al-haq. Al-haq itu datangnya dari Allah. Rasulullah yang ngajak manusia kepada kebenaran itu. Agama yang hak Islam, Rasulullah mengajak. Tauhid adalah hak, Rasulullah mengajarkan tauhid. Semua kebaikan, ya, semua keburukan dijelaskan, ya. Dan beliau ini umurnya tidak panjang. Di tengah-tengah umatnya, di tengah-tengah sahabatnya, ya, sebagai nabi itu hanya 23 tahun. Tapi subhanallah, luasnya ajaran yang beliau sampaikan mencakup tidak ada satupun kebaikan melainkan telah beliau ajarkan, dan umatnya itu dimotivasi untuk melakukan kebaikan itu. Tidak ada satu keburukan melainkan telah diajarkan. Maka kalau kita perhatikan setiap urusan hidup kita ini semua ada tuntunannya. Dari kita mau lahir, bahkan sejak dulu bapak kita nikah gitu, ya, sampai lahir, sampai kita hidup sepanjang hidup ini, seluruh urusan hidup kita ini, mulai akidah, ibadah, akhlak, adab, urusan ekonomi, politik dan lain sebagainya, itu diatur dalam syariat yang ini. Padahal Rasulullah itu hanya 23 tahun, tapi berkah umurnya, ya. Kemudian wa anzala alaihi kitaban yatluhu, dan Allah turunkan kitab kepada beliau, yatluhu yang beliau membacanya, liyu'alliman nasa al-hikmah, supaya beliau mengajarkan kepada manusia al-hikmah.
Tuh perhatikan, kalau ada Al-Quran dipadukan dengan Al-Hikmah, maka yang dimaksud Al-Hikmah adalah As-Sunnah. Dan Rasulullah diberi wewenang oleh Allah untuk menjelaskan Al-Quran. Maka tafsir Al-Quran itu pertama adalah tafsirul Quran bil Quran. Quran ditafsirkan dengan Quran. Contoh ini tadi, Bayyinah itu ditafsirkan oleh Allah, Rasulun minallah. Ya. Nanti kedua adalah Quran itu ditafsirkan dengan As-Sunnah. Karena Rasulullah SAW menjelaskan Al-Quran, diberi wewenang oleh Allah untuk menjelaskan Al-Quran. Nah, kalau ada dakwah mengatakan gini, kita itu cukup Quran saja, tidak usah sunnah. Ini golongan ini dikenal dengan Quraniyun, yang punya keyakinan cukup berpedoman dengan Quran, nggak usah sunnah. Kalau di Indonesia dulu waktu saya kecil, kalau saya kecil itu berarti udah puluhan tahun ya, pernah mewabah merebak pemahaman namanya ingkarus sunnah. Nah, itu adalah Quraniyun. Mereka menganggap Quran itu sudah cukup, tidak usah sunnah. Wah, Masya Allah, keren ya, keren, tapi nggak bener. On itu, on banget. Coba kalau ada orang itu ya, benar-benar berfaham seperti itu. Ya, antum antepin aja, benar kamu tidak mau sunnah. Oke, kalau nanti kamu mati saya biarin. Karena dalam Al-Quran tidak ada tazhid janazah, tidak ada pengurusan janazah. Yang ada itu cuman fa'amatahu fa'akbarah. Lalu Allah mematikan lalu menguburkannya. Kamu mau kalau mati itu langsung saya kuburin, nggak usah dimandiin dulu, nggak usah disolatin, dikafani, nggak usah disolatin, buang aja. Yang penting dikubur. Mau? Mana ada dalam Al-Quran mayit itu harus dimandiin, dikafanin, disolat? Nggak ada. Sholat jenazah itu gimana kaifiahnya? Nanti kayak kemarin itu di YouTube, sholat jenazah ruku. Astagfirullahaladzim. Dari mana sholat jenazah ada rukuknya ya? Coba bayangin kalau sholat jenazah itu ada rukuknya gimana? Imamnya itu di depan imam kan keranda, itu jangkaranya deket kan? Kalau dia sujud, mentok ini kepalanya kena keranda. Ya, makanya subhanallah ya, ada aja zaman sekarang itu ya, insyaallah. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Alhamdulillah, berkat Rasulullah diutus, kita ini disucikan. Orang-orang yang taat mengamalkan ajaran Rasulullah sekali tempo suci dari hadas. Nih kayak begini nih, kita mau sholat, yang sudah batal wudunya dia suci dari mensucikan diri dari hadas, dia wudu. Ya, ini tadi kita berkat Rasulullah diutus, kita kalau sholat itu pakaian kita, badan kita, tempat kita harus suci dari apa? Najis. Alhamdulillah, kita ini dijadikan, ditempa oleh Rasulullah menjadi orang yang bersih. Bersih dari najis, bersih dari hadas, ya, bersih dari kotoran. Maka ketiak ini juga diurus. Jangan ke masjid, Masya Allah baunya sedap banget. Wah, iya, pakai wewangian. Ya, daerah-daerah yang sensitif yang apabila kita abaikan itu akan menimbulkan bau, bersihkan. Mana ada ajaran konsep bersih bersuci itu yang lebih tinggi dari ajaran Islam. Makanya kalau ada orang Islam itu kotor banget, ya Allah, antum malu-maluin ya akhi, jadi orang Islam begitu. Orang Islam itu jagonya bersih. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Wudu itu pasaran banget. Bahkan kalau bisa wudu itu setiap kita batal wudu lagi, namanya mudawimul wudu. Itu amalan keren, amalan orang-orang saleh yang akan membuat hati itu bening, ya, bening, taib, ya. Ini ditambah lagi orang Islam itu dihajari dengan mensucikan hati dari sombong, dari hasad, iri dengki dan lain sebagainya, penyakit-penyakit hati yang akan membinasakan kita. Maka sosok muslim itu mestinya tampil bersih lahir batin. Kalau sudah bersih hatinya, itu nanti tangannya, lidahnya, kemaluannya, perutnya, ya, semuanya bersih. Mulutnya bersih secara fisik dijaga, ya. Dan kalimat-kalimat yang keluar dari lisannya kalimat yang bersih. Ya, itu umat Islam, ya. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, dan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Alhamdulillah. Makanya Rasulullah itu diibaratkan bulan purnama, diibaratkan
matahari, karena memang datangnya beliau itu adalah mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, ya, cahaya iman, cahaya Islam, cahaya akhlak yang mulia, ya, dan seterusnya. Walihada qal, oleh karena itu Allah berfirman, yatlu suhufan mutahharah. Wallahu taala alam bissawab. Nanti kita lanjutkan pekan depan, ya, insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.